Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di video kali ini saya akan membahas tentang ilmu hadis riwayah, ilmu hadis diroyah, serta sejarah perkembangannya. Seperti kata peribahasa atau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jahan Khairunisa dari kelas 1 MPI C. Sebelumnya, ilmu hadis riwayah itu hadisnya, sedangkan di riwayah itu ilmu hadisnya. Nah, apa itu ilmu hadis? Secara umum, ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan apa yang diriwayatkan oleh para perawi tersebut. Nah, pertanyaannya, siapa itu perawi? Apa itu disebut dengan marwi? Dan apa yang diriwayatkannya? Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan suatu hadis atau berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang menerima riwayat tersebut menyampaikannya lagi kepada orang lain. Jadi perawi yaitu adanya dalam sanad suatu hadis. Sedangkan marwi adanya dalam matan atau isi hadis. Nah, apa itu marwi? Marwi yaitu isi berita yang diriwayatkan atau redaksi hadisnya, perkataan nabinya itu disebut marwi. Agar lebih jelasnya lagi, saya akan kasih contoh yang saya ambil dari riwayat Imam Al-Bukhari, yaitu hadis sahih. Nah, menceritakan kepada kami Adam, lalu Adam menceritakan kepada kami dari Syu'bah. Syu'bah menceritakan kepada kami dari Sya'ar Abu Hakam. Ia berkata, aku mendengar Abu Hazim. Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah, itu berhajinya karena tidak ingin disebut haji atau haja ya, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia tidak berbuat jima kurang lebih seminggu. Tidak boleh berbuat jima selama berhaji dan tidak berbuat kefasikan. Nah, apa itu fasik? Fasik itu seperti orang yang suka meremehkan dosa. Itu bisa disebut orang fasik. Maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkan, yaitu seperti bersih ya, suci dari dosa. Ilustrasi dari hadis tersebut adalah seperti Imam Al-Bukhari mendengar hadis dari gurunya Adam, sedangkan Adam, gurunya Imam Al-Bukhari, mendengar hadis dari gurunya lagi, yaitu dari Syu'bah. Sedangkan Syu'bah mendengar hadis dari gurunya lagi dari Sya'ar Abu Hakam. Nah, Sya'ar Abu Hakam mendengar dari gurunya lagi dari Abu Hazim. Sedangkan Abu Hazim mendengar dari sahabatnya dari Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, itulah yang disebut dengan sanad yang seperti mata rantai yang tidak akan terputus. Nah, pertanyaannya itu, apa itu sanad? Sanad ialah mata rantai para perawi hadis yang nantinya akan sampai pada matan hadis. Sedangkan rukun hadis itu harus ada matan dan sanad. Jika salah satunya tidak ada sanad atau matan, maka tidak bisa disebut hadis. Jadi, ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang matan dan sanad. Pembagian ilmu hadis itu ada dua ya, yaitu hadis riwayah dan hadis diroyah. Apa itu hadis riwayah? Hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatan dari beliau, baik persetujuannya, sifatnya, dan lain-lain.
Kemudian, batasan-batasan periwayatan dari Nabi dan ketelitian segala redaksi dari periwayatan tersebut. Jadi, hadis riwayat ini adalah objek pembahasannya yaitu diri Nabi sendiri yang berasal dari Nabi baik perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat akhlak, dan lain-lain. Fokusnya hadis riwayat ini sebenarnya pada matan. Tapi matan saja tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya sanad. Pembahasan hadis riwayat ini hanya fokusnya kepada Nabi, tanpa diteliti perkataan Nabi itu sahih atau tidak. Nah, hadis diroyah. Apa itu hadis diroyah? Hadis diroyah itu ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat periwayatan, macam-macam periwayatan, hukum-hukum periwayatan, keadaan para perawi dan syarat-syaratnya, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Nah, 1. Hakikat periwayatan yaitu memindahkan berita dan menyadarkannya kepada orang yang membawa berita. Yang kedua, syarat-syarat periwayatan yaitu metode perawi ketika menerima suatu periwayatan hadis. Nah, yang ketiga, macam-macam periwayatannya yaitu sanadnya bersambung atau terputus. Jika sanadnya bersambung, berarti hadisnya sahih. Misalkan hadisnya terputus, maka hadisnya dhaif atau tidak sahih. Yang keempat, hukum-hukum periwayatan. Maksudnya, hadis atau periwayatannya diterima apa ditolak. Kapan periwayatan atau hadis itu diterima? Nah, apabila sanadnya bersambung dan sanadnya tidak ada cacat atau keganjalan, maka hadisnya diterima. Jika ditolak, berarti itu kebalikannya dari diterima. Yang kelima, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka yaitu sifat para perawi dan biografinya. Ya, seperti sifatnya itu adil atau tidak, dobir atau tidak, bisa menjaga kehormatan atau tidak, fasik atau tidak, dan biografinya yaitu seperti kapan lahirnya, siapa orang tuanya, berguru pada siapa saja, muridnya siapa saja, dan kapan wafatnya. Jadi, mempelajari biografi ini bisa menentukan ini orang perawi sama gurunya itu satu zaman atau tidak. Yang keenam, macam-macam periwayatan. Nah, yaitu bentuk pembukuannya periwayatan. Yang ketujuh, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan, yaitu istilah-istilah ahli hadis. Nah, orang yang ingin mempelajari ilmu hadis harus mengetahui istilah hadisnya. Ini semua dibahas atau diteliti dalam hadis diroyah. Jadi, objek pembahasan hadis diroyah ini terletak pada penelitian matan dan sanad. Jika sudah diteliti, maka akan menghasilkan kualitas apakah kualitas hadis ini diterima atau ditolak. Meski kedua hadis riwayah dan diroyah berbeda, tetapi hadis ini tidak bisa dipisahkan. Berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Sejarah perkembangan ilmu hadis. Sesuai dengan perkembangan hadis, ilmu hadis selalu mengiringinya sejak masa Rasulullah SAW, sekalipun belum dinyatakan sebagai ilmu secara eksplisit. Nah, ilmu hadis muncul bersamaan dengan mulainya periwayatan hadis yang disertai dengan tingginya perhatian dan selektivitas para sahabat dalam menerima riwayat yang sampai kepada mereka dengan cara yang sangat amat sederhana. Nah, ilmu hadis berkembang sedemikian rupa seiring dengan berkembangnya masalah yang dihadapi. Pada masa Nabi SAW masih hidup di tengah-tengah para sahabat, hadis tidak ada pernah persoalan karena jika menghadapi suatu masalah, para sahabat dalam suatu masalah mereka langsung bertemu dengan beliau
untuk mengecek kebenarannya atau sahih atau tidaknya, atau menemui sahabat lain yang dapat dipercaya untuk mengonfirmasinya. Setelah itu, barulah mereka menerima dan mengamalkan hadis tersebut. Sesuai dengan pesatnya perkembangan, kodifikasi hadis yang disebut pada masa kejayaan atau keemasan hadis, yaitu pada abad ketiga Hijriah. Perkembangan penulisan ilmu hadis juga pesat, karena perkembangan keduanya secara beriringan. Namun, penulisan ilmu hadis masih terpisah-pisah, belum menyatu dan menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Ia masih dalam bentuk bab-bab saja. Mustahafa As-Sibai mengatakan, orang pertama kali menulis ilmu hadis adalah Ali bin Al-Madani, Syekhina Al-Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Dan Dr. Ahmad Umar Hashim juga mengatakan bahwa orang pertama yang menulis ilmu hadis adalah Ali bin Al-Madani, dan permasalahan sebagaimana yang ditulis oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ringkasan singkatnya yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu telah ada dasar-dasar ilmu hadisnya, sedangkan masa sahabat yaitu timbul secara lisan, secara eksplisit. Sedangkan masa tabi'in timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lainnya. Sedangkan masa tabi'in, ilmu hadis telah timbul secara terpisah dari ilmu-ilmu lainnya tetapi belum menyatu. Nah, masa setelah tabi'in pada abad keempat Hijriah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Sekian pembahasan ilmu hadis dan sejarah perkembangannya dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.